ternyata ada yang ini gitu ya. Selalu ada hal baru setiap kali kita baca. Jadi memang tidak mungkin sekali dua kali gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul yang perlu kita pahami di awal itu ruhnya dulu, memang ya, ruhnya dulu, dan apa yang harus kita yang harus kita persiapkan. Nah, izin Bapak Ibu, apakah bisa terlihat ya paparan saya? Sudah terlihat ya, izin? Terlihat ya di Zoom ya. Nah, di sini ada dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah Renstra. Nah, Renstra ini adalah perencanaan strategis 5 tahunan. Sebelumnya ya, mungkin saya yang share aja mungkin ya, boleh? Iya. Ya. Ya, sebentar. Iya. Ya, baik. Sudah terlihat ya? Masih belum ya sepertinya. Di Zoom terlihat ya? Oh, ya udah. Oke, baik. Betul. Ya. Baik. Yang pertama, dokumen yang diperlukan, yang pertama adalah Renstra atau perencanaan tahunan, perencanaan 5 tahunan. Selanjutnya adalah perjanjian kinerja minimal PKJPT Pratama. Nah, dalam hal ini tentu mereka yang kita anggap sebagai JPT Pratama. Nah, tentunya kalau di lingkungan apabila di lingkungan perguruan tinggi, maka yang menjadi JPT ini adalah rektor, warektor, dekan, wakil dekan, kepala biro. Ya. Nah, jadi beliau-beliau ini akan menyusun SKP sesuai atau diperuntukkan bagi JPT Pratama. Nah, selanjutnya adalah RKT atau Renja. Nah, ini opsional saja. Selanjutnya adalah struktur organisasi atau Ortaker ya. Ortaker ini sangat penting. Selanjutnya POK, ini kalau ada boleh, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya adalah uraian jabatan atau analisis jabatan. Nah, ini kaitannya dengan sebetulnya informasi jabatan atau uraian tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi semisal saya ditanya nih, dari kelima dokumen ini yang paling wajib itu yang mana? Nah, yang paling wajib, kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya waktu banyak ya untuk menyusun, itu adalah perjanjian kinerja JPT Pratama dan uraian tugas struktur organisasi. Ya, jadi ada struktur organisasi dan ada perjanjian kinerja. Minimal 2 itu ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, jadi ini saya simpan di awal sehingga Bapak Ibu bisa mencari-cari dulu ya, mana yang kira-kira relevan dengan unit Bapak Ibu masing-masing. Oke, selanjutnya ya. Baik, nah outline yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama tentu adalah perbedaan PP 46 dengan PP 30. Nah, ini memang berulang kali kami bahas ya Bapak Ibu, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang relevan sekali dengan PP 46 bahkan PP 3. Semisal pertanyaan-pertanyaan, Bu, kalau nilai SKP bawahan lebih tinggi daripada atasan boleh atau tidak? Nah, itu sampai sekarang saya masih menerima pertanyaan itu. Padahal itu mindset DP3. Kemudian, Bu, kalau nilai SKP saya tahun ini lebih kecil daripada tahun kemarin, gimana, Bu? Nah, sebetulnya hal itu juga tidak masalah ya Bapak Ibu ya, cuma memang banyak yang khawatir nilai SKP itu harus naik terus, seperti itu. Sementara di PP 46 maupun di PP 30 tidak ada satupun klausul yang menyatakan bahwa nilai SKP harus naik terus setiap tahun. Dan tidak ada satupun klausul yang menyatakan SKP bawahan harus lebih kecil daripada atasannya. Bahkan tidak ada klausul yang menyatakan SKP CPNS jangan terlalu tinggi, karena masa depannya masih panjang. Nanti kalau turun bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal ya sebetulnya tidak masalah, asal jangan terlalu mencolok barangkali ya. Misalkan tahun pertama sangat baik. Nah, ini kan mungkin yang dikhawatirkan bagi track record sebetulnya ya. Ini pun track recordnya bukan track record yang baku atau formal. Mungkin ini hanya menjadi catatan pimpinan
di unit-unit setelahnya saja barangkali ya. Kenapa kok awalnya sangat baik sekarang baik? Nah itu mungkin kalau CPNS agak dikhawatirkannya ke situ, walaupun sebetulnya tidak masalah seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah ketentuan umum. Nah, ketentuan umum ini adalah prinsip-prinsip dari Permenpan RB 8. Minimal yang perlu kita pahami dulu supaya kita mengenal Permenpan RB 8 ini ruhnya, nafasnya itu apa sih, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyusunan SKP JPT dan pimpinan unit kerja mandiri. Nah, mungkin tentunya di lingkup universitas untuk SKP pimpinan unit kerja mandiri ini bisa kita setarakan dengan kepala UPT ya, Bapak Ibu ya, kepala UPT tentunya yang memiliki kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentu yang pertama memiliki perjanjian kinerja. Nah, kepala UPT ini rata-rata memiliki perjanjian kinerja. Lalu yang kedua, para kepala UPT ini memiliki kewenangan mengelola sumber dayanya sendiri. Nah, sumber dayanya ini seperti apa? Nah, semisal ada anggaran, kemudian sumber daya manusia, kemudian BMN. Nah, ketika kepala-kepala UPT atau pimpinan unit kerja mandiri ini memiliki kewenangan-kewenangan tersebut, maka SKP-nya disamakan bentuknya dengan SKP JPT. Nah, sementara untuk administrator, eselon 4 ya, koor, subkoor, ataupun JF murni, maka SKP-nya menggunakan SKP, JA, dan JF, seperti itu. Nah, jadi ada dua bentuk SKP di dalam Permenpan RB nomor 8. Oke, selanjutnya kita akan ke outline yang pertama, yaitu perbedaan antara PP 46 dan PP 30. Nah, tentunya Bapak Ibu yang akan naik pangkat tahun ini pada bulan Oktober, nah ini yang betul-betul harus kita menjadi perhatian bersama Bapak Ibu, karena SKP di 2021 memiliki dua format ya, memiliki dua format sebagaimana yang disampaikan di dalam SE Menpan nomor 3 tahun 2021. Nah, jadi pada periode 1 2021 yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, kita menggunakan SKP sesuai dengan PP 46. Sementara pada periode yang kedua, yaitu Juli sampai dengan Desember 2021, kita menggunakan SKP sesuai dengan PP 30 atau sesuai dengan Permenpan 8 tahun 2021. Nah, jadi ini harus betul-betul diperhatikan karena di periode KP April lalu banyak kehebohan gitu. Jadi banyak yang mensubmit SKP masih pakai PP 46. Nah, sehingga dikembalikan lagi. Ada juga yang realisasinya itu belum disesuaikan. Jadi nilainya masih nilai PP 46. Padahal rentang nilai di PP 30 itu jauh berbeda. Nah, ini bisa menyebabkan yang bersangkutan tidak naik pangkat. Nah, nanti mungkin kita bisa cek. Nah, jadi Bapak Ibu yang akan KP KP Oktober 2021 maupun yang KP tahun depan 2023, nah, tetap SKP 2021 ini masih menjadi syarat untuk KP. Ya, jadi kita belum bisa meninggalkan betul-betul Permenpan 8 ini. Seperti itu. Oke, yang pertama dari segi definisi di PP 46 fokusnya hanya di PPK alias penilaian prestasi kerja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian yang dilakukan secara sistematis. Nah, sementara di PP 30 penilaian kinerja, nah ini sudah berubah ya Bapak Ibu istilahnya, yang tadinya penilaian prestasi kerja menjadi penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini hanya satu proses saja di dalam sistem manajemen kinerja. Jadi yang tadinya penilaian prestasi kerja ini inti dari regulasi mengenai penilaian prestasi kerja.
Di PP30 ini hanyalah satu komponen saja. Nah, oleh karena itu di dalam PP30 ada komponen-komponen lain selain penilaian kinerja, yaitu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemantauan, pembinaan, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja. Banyak sekali komponen yang dilengkapi, karena memang di PP46 komponennya hanya 2 komponen saja, penyusunan dan penilaian. Jadi hanya 2 puzzle. Puzzle yang lainnya kosong, bolong. Ya, jadi di PP30 ini dilengkapi puzzle-puzzle yang kosong tersebut. Nah, selanjutnya pada penyusunan SKP sesuai dengan PP46 ini sangat mudah sekali ya Bapak Ibu, kita hanya kopas ya, kopas dari uraian tugas atau kita kopas dari butir kegiatan sebagai JF. Ya, ada unsur utama dan unsur penunjang ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sementara di PP30 SKP disusun dengan memperhatikan yang pertama adalah rensra, yang kedua perjanjian kinerja, yang ketiga ortaker, yang keempat uraian jabatan, dan yang kelima SKP atasan langsung. Nah, kaitan dengan SKP atasan langsung, otomatis ini berkaitan juga dengan matriks peran dan hasil. Nah, jadi penyusunan SKP harus cascading dari atas ke bawah. Tidak terkecuali mereka yang ada di lingkup instansi pemerintahan walaupun bukan PNS. Sebetulnya sebaiknya menyusun SKP. Kenapa? Karena kan bawahannya PNS atau atasannya PNS. Kalau yang bawahannya PNS, atasannya non-PNS tidak menyusun SKP, nanti bawahnya MPH-nya gimana? Nah, sebagai contoh, rekan-rekan kami di Polhukam, Kemenko Polhukam, yang mana terdiri dari banyak TNI, itu menyusun semua SKP. Jadi, walaupun kabak-kabitnya tidak disetarakan karena TNI ya, mereka non-PNS, mereka menyusun SKP semuanya kemarin. Jadi, itu merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh pentingnya SKP. Jadi, SKP memang harus disusun, walaupun di Permenpan 8 tidak disebutkan ya, yang non PNS wajib menyusun memang tidak, tapi untuk kepentingan cascading tadi sebaiknya menyusun. Jadi matriks peran hasil mereka menyusun, SKP mereka menyusun, seperti itu tanpa terkecuali. Oke, selanjutnya nah, aspek perilaku. Nah, ini juga hal yang harus kita waspadai Bapak Ibu ya, terutama di SKP 2021. Nah, di periode pertama kita menggunakan PP46, aspek perilakunya masih 6. Sementara di periode kedua itu sudah 5. Dengan aspek yang ada yang di take out 2 aspek. 6. Sementara di periode kedua itu sudah ya, Eko. Nah, apa saja yang di take out di PP30 aspek perilakunya? Yang pertama adalah integritas dan yang kedua disiplin. Nah, disiplin kita sudah mengeluarkan PP sendiri ya Bapak Ibu, PP 94 beserta juklaknya. Nah, sementara integritas itu tidak dimasukkan. Kenapa? Karena agak sulit katanya ya mengukur integritas seperti itu. Alat perilakunya susah. Nah, jadi di take out. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah pembinaan kinerja. Nah, di PP46 ini belum menjelaskan pembinaan kinerja. Jadi hanya menyusun, nanti di akhir tahun tanda tangan. Tercapai atau tidak itu urusan Anda, gitu ya. Kalau Anda tidak suka silakan ajukan keberatan. Nah, di PP46 seperti itu. Tapi di PP30 ada 2 bentuk pembinaan yang bisa diberikan oleh atasan. Yang pertama adalah bimbingan kinerja dan yang kedua adalah konseling kinerja. Nah, perbedaannya hanya ada perbedaannya sebetulnya tipis ya Bapak Ibu, karena baik bimbingan kinerja maupun konseling keduanya mengacu pada hasil kerja yang tidak optimal. Namun di konseling kinerja selain hasil kerja juga ada aspek ya, salah satu aspek perilaku yang juga kurang seperti itu. Jadi semisal ada hasil kerja yang tidak optimal, lalu pimpinan melihat dari 5 aspek ini ada satu komponen aspek perilaku yang juga berpengaruh ternyata. Semisal
komitmennya kurang seperti itu. Jadi hasil kerjanya jelek, ternyata pimpinannya mengobservasi yang bersangkutan ini komitmen terhadap pekerjaannya jelek sekali. Jadi ketika diberikan tugas dan tanggung jawab kabur-kaburan seperti itu. Jadi bekerja sesuai dengan mood. Kalau misalnya baru terima gajian, baru semangat. Setelah gajinya lewat, kabur-kaburan, bahkan ditimpakan ke orang lain. Nah, jadi komitmen pekerjaannya jelek, kerjasamanya jelek. Nah, apabila hasil kerja plus perilaku kerjanya jelek, maka perlu diberikan konseling kinerja. Tapi kalau yang jeleknya hanya kinerjanya saja, maka diberikan bimbingan kinerja, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah proporsi penilaian. Di PP 46, 60% SKP dan 40% perilaku dan seluruh penilaian dilakukan oleh atasan. Sementara di PP 30, 70% SKP dan 30% perilaku kerja bagi instansi yang belum mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Maksudnya adalah bagi instansi yang belum menerapkan penilaian perilaku 360 derajat. Jadi silakan gunakan proporsi 70% SKP dan 30% perilaku. Atau gampangnya, Bapak Ibu, bagi instansi yang semua nilainya masih dilakukan oleh atasan langsung, 70% SKP, 30% perilaku kerja. Nah, bagi instansi yang sudah penilaian perilakunya 360 derajat, maka proporsi nilai perilakunya adalah 40%, ya naik sedikit 10% seperti itu. Nah, tapi sebagian besar data yang kami peroleh memang instansi saat ini masih menerapkan 70% SKP, 30% perilaku kerja, seperti itu. Oke, selanjutnya, satu lagi yang perlu kami sampaikan mengenai PP 46 dan PP 30 adalah rentang nilai. Nah ini, jadi nanti di SKP periode 1 dan periode 2, rentang nilainya berbeda jauh, ya Bapak Ibu. Ada satu instansi yang memberikan nilai, itu pukul rata PP 46, jadi periode 1 rentangnya pakai PP 46, periode 2 juga rentangnya pakai PP 46. Sehingga ketika keluar diintegrasikan nilainya cukup. Kenapa kok bisa begitu? Karena di PP 46 nilai 89 itu masih baik. Tapi di PP 30 nilai 89 itu sudah masuk kategori cukup. Sehingga itu dikembalikan lagi semuanya. Bagi yang mau KP gitu ya. Jadi kembalikan lagi, direvisi lagi. Nah, jadi hal-hal yang tampaknya sepele ternyata berpengaruh besar. Nah, jadi ini saya sampaikan berulang kali. Kita perlu hati-hati melihat rentang nilai dan integrasinya. Nah, nanti di formulir Excel yang saya berikan, itu sudah ada integrasinya. Nah, kaitan dengan aplikasi sistem informasi kinerja, BKN sudah mengembangkan, ya, awalnya bahkan sudah mengembangkan sesuai dengan Permenpan 8, jadi kita sebetulnya tidak usah pakai Excel lagi. Tapi ternyata Permenpan 6 keluar. Nah, jadi ketika Permenpan 6 ini keluar, aplikasi Permenpan 8 ini belum kita pakai juga, akhirnya harus kita ubah lagi prosesnya. Akhirnya pakai Excel lagi gitu ya. Jadi memang Excel andalan kita semua gitu. Jadi kita memang tidak bisa terlalu bergantung pada teknologi ya, karena KP ini kan terus ya Bapak Ibu. Sementara kita menunggu aplikasi, nanti akan ketinggalan KP. Nah, sehingga akhirnya jalan terbaik masih menggunakan Excel. Baik, sampai sini Bapak Ibu antara komparasi PP 46 dengan PP 30, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau lanjut? Gimana? Ya, baik, terima kasih Ibu Susan ya yang sudah menyampaikan pengantar pendahuluan ya terkait dengan sistem manajemen kinerja yang sudah disampaikan dari ringkasan ya dari peraturan ya yang terbaru. Untuk itu sebelum kita lanjutkan kepada slide selanjutnya atau materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya buka ya Ibu Susan ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir dari teman-teman. Pertama,
Ya, saya baca aja ya. Dari Ibu Nuraida di FITK. Apakah jurnal Q4 dari hasil kuliah bisa dipakai kolektor kepala? Ini teknis sekali ya. Tapi nanti biar beliau jawab nanti. Yang kedua, penjelasan lisan dari siapa? Tony ya, dari FITK. Penjelasan lisan dan nanti Bintek mungkin akan diberikan info awal bagaimana pengisiannya SKP, apakah ada panduan teknis berbentuk video dari semua pengisian 5 dokumen yang narasumber sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari NIDA, yang satu jenis dokumen saja yang diberitahu siapa yang harus menyiapkannya. Ya, saya kira begitu Bu Susan ya. Apakah mungkin ada beberapa hal yang bisa respon, mana yang bisa dipending? Ya. Baik. Kaitan dengan dokumen yang harus disiapkan, apabila tidak salah Pak Abdul sudah mempersiapkan ya dokumen-dokumennya, tapi silakan disisir sesuai dengan bagian atau unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Jadi semisal Bapak Ibu ada di unit kerja A atau Satker A, misalnya Fakultas Ilmu Syariah misalnya ya, silahkan diambil PK dekannya ya, PK dekannya dulu, baru nanti uraian tugasnya ya. Nanti tahapannya sebetulnya nanti sih sesi siang ya Pak ya, nanti jadi silahkan PK-nya kemudian ortakernya minimal 2 itu dulu. Jadi silahkan disisir, kemarin sudah dikompilasi, sudah disediakan oleh Pak Abdul ya untuk dokumen-dokumennya. Kemudian ada lagi pertanyaan ya Bapak izin tadi ya. Ya, sekedar menambahkan Ibu Susan ya, ini kondisi yang update ya. Di UIN Jakarta insya Allah untuk terkait dengan PK ya, itu di UIN Jakarta bentuknya IKU ya. Indikator kinerja utama yang ada untuk pimpinan, rektor, perkin ya, diturunkan kepada semua pejabat di bawahnya, baik itu dekan maupun di dari tingkat biro diturunkan kepada kabak, sudah ada. Jadi IKU biro ada, IKU dekan ada IKU kabak, insya Allah ada. Jadi teman-teman, baik itu rekan-rekan para dosen dan juga tendik, tenaga pendidikan bisa mencari di rumahnya masing-masing, di fakultasnya masing-masing ya. Di dekannya insya Allah ada IKU dekan, di Pak Biro ada, diturunkan ke IKU kabak, insya Allah ada. Nah, sementara ini terkait dengan informasi jabatan yang di dalamnya ada ABK Anjak, insya Allah sudah ada. Apabila pemangku jabatannya sudah ngisi, karena 2-3 bulan ini kita mengisi ABK Anjak bukan ya. Nanti tinggal dilihat di ABK Anjak yang sudah diisi apakah sudah ada apa tidak. Kalau teman-teman pemangku jabatan sudah ngisi pasti ada ya kan. Yang menjadi persoalan Bu Susan itu adalah SOTK. SOTK UIN Jakarta masih menggunakan SOTK lama, sementara penyetaran jabatan sampai detik ini SOTK UIN Jakarta belum keluar dari Kemenpan RB. Nah, 2 minggu lalu saya di Palembang ada harmonisasi SOTK UIN Jakarta bersama Kemenpan RB dan juga Kemenkumham. Katanya sih akan dikeluarkan 3-4 minggu ini. SOTK terbaru pasca reformasi birokrasi, pasca penyerahan jabatan dengan menghilangkan jabatan administrasi dengan memfungsionalkan pejabat-pejabat yang terdampak penyetaraan. Nah, ini belum keluar Bu Susan ya. Nah, kira-kira kita mau pakai yang mana nih? SOTK lama? Ya, kalau SOTK lama kita akan kerja 2 kali karena itu pasti 1 bulan ini atau 3 minggu ini akan hilang, tidak dipakai lagi. Atau SOTK baru, bocorannya sudah ada, tapi memang secara definitif belum ada. Ya, baik. Begitu Bu Susan ya? Kaitan dengan dokumen yang kita gunakan. Nah, sekarang saya mungkin diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. SKP yang akan dibuat itu apakah SKP 2021 atau SKP 2022? Nah, kalau mau KP 2021 ya. Ya, misalkan Bapak Ibu, saya mau KP tahun ini sama mau KP tahun depan. Misalnya, berarti kita membuat dulu SKP sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Berarti dokumennya adalah dokumen 2021. Kalau kita mau membuat SKP ya untuk saya mau KP Bu, misalnya saya mau KP
tahun ini Oktober. Berarti kita butuh SKP 2020 dan SKP 2021. Nah, berarti kita pakai dokumen 2021. Nah, tapi misalnya, saya mau KP 2000 tahun depan, 2023. Berarti SKP yang kita perlukan SKP yang mana? SKP 2021 dan SKP 2022. SKP 2021 kita pakai Permenpan RB nomor 8 plus PP 46 yang tadi ya Bapak, yang setengah-setengah periode itu. Plus kalau SKP 2022 kita pakai Permenpan 6. Begitu. Tentunya kalau yang SKP 2022 karena kita pakai Permenpan 6 berarti dokumennya juga dokumen 2022. Nah, jadi mungkin fokusnya di 2021 ya. Berarti kita bisa pakai dokumen yang 2021. Ya. Jadi nanti untuk yang penyetaraan itu untuk 2022 SKP-nya gitu. Ya. Oke. Baik, saya kira sampai detik ini belum ada pertanyaan lagi. Ya. Sebentar, satu lagi nih, Bu Susan ya. Ya. Dari Pak Komarul Huda, ini Pusipanda ya, Pak Ketua Pusipanda ya. Apakah SKP dosen ikut fakultas atau SKP UPT Pusipanda? Jadi beliau ini kepala UPT. Apakah SKP-nya mengikuti fakultas tempat beliau bernaung atau sebagai kepala Pusipanda? Iya. Berarti beliau ini lektor ya Pak ya? Atau struktural? Struktural. Fungsionalnya lektor. Iya, lektor. Tapi mendapatkan tugas sebagai kepala UPT ya. Oke. Itu juga sama, kalau saya lihat sama dengan SKP dosen yang juga menjadi ketua senat ya kalau di kami. Tapi tentunya nanti kita coba cek. Kebetulan saya sudah membuatkan contohnya. Mungkin nanti sore ya Bapak kita bisa cek SKP dosen itu mana sih yang bisa kita, karena dosen itu tentu harus ada komponen-komponen tugas dosennya yang tridharma perguruan tinggi ya. Nah, jadi komponen-komponen ini harus masuk ke dalam SKP, tapi tugas-tugasnya sebagai kepala UPT juga itu harus masuk ke dalam SKP gitu. Nanti formatnya kita berjabarkan di siang hari mungkin. Kalau pakai contoh lebih clear mungkin ya Pak ya. Ya. Tenang Pak Kom ya, insya Allah nanti siang atau sore akan dibuat prakteknya ya, secara langsung untuk pertanyaan Pak Kom. Satu lagi Bu Susan ya, ada pertanyaan dari Bapak Abdul Manap dari kedokteran ya, terkait dengan DUPAK dan SKP. Ya. Saya bacakan ya. Mohon dijelaskan keterkaitan DUPAK jabatan fungsional tertentu dengan SKP. Apakah benar uraian tugas di DUPAK harus 100% sama dengan SKP? Karena terkadang ada tugas yang tidak ada AK-nya atau AK-nya tidak bisa diklaim. Ya. Gimana Ibu Susan? Iya. Mengacu pada Permenpan RB nomor 8, sebetulnya ada satu tahapan yang harus dilakukan oleh jabatan fungsional, yaitu membuat format keterkaitan rencana kinerja dengan butir kegiatan sebagai JF. Tapi itu pun hanya acuan saja, Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi harga mati ya. Jadi untuk DUPAK ya tetap kita susun DUPAK-nya saja. Kemudian untuk lampiran tersebut ya lampiran SKP tersebut kita susun saja. Nah, kenapa saya katakan itu tidak menjadi harga mati? Karena yang menentukan SKP terkait dengan angka kredit sebetulnya adalah tim penilai angka kredit. Tapi sampai saat ini tim penilai angka kreditnya pun belum istilahnya belum ada juklaknya bagaimana sih cara mengkaitkan SKP dengan angka kredit gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir kaitan dengan hal tersebut. Silakan disusun saja nanti ya format keterkaitannya. Mana seperti apa nanti saya jelaskan lebih detail ya. Nah, tapi untuk DUPAK-nya susun terpisah seperti itu. Jadi tidak terlalu mengacu angka kreditnya harus sama persis dengan yang SKP Permenpan 8. Kalau SKP yang PP 46 memang ada angka kreditnya ya Pak ya, ada angkanya. Kemudian tidak boleh ada maksimal ya 150% dari angka yang sudah ditetapkan. Tapi karena Permenpan ini
Permenpan RB nomor 8 ini masih banyak tahapan ke depannya dan tahapan itu belum dilakukan, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi tetap menyusun dupak. Jadi rekan-rekan di BKN pun seperti itu. Jadi dupaknya dupak, lampirannya lampiran, angka kreditnya sama atau enggak ya sudah gitu. Tetap dupak seperti itu. Jadi formalitas. Ya, formalitasnya harus dijalankan. Ya. Begitu ya, baik. Ya, saya kira menarik sekali ya. Saya kira interaktif begini lebih bisa menjawab ya persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Ada selanjutnya Bu Susan ya dari Pak Rohmat Widianto dari FITK. Salam hormat ya. Untuk dosen, untuk naik pangkat golongan dan jafung itu kan berbeda. Misalnya dosen A, masa kerja sudah 26 tahun tapi jafungnya masih lektor 200. Nah, itu kan mentok di 3C. Jadi kesimpulannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 direvisi, dosen wajib naik jafung dulu sebagai modal naik pangkat atau golongan. Oleh sebab itu, konsumsi SPK untuk dosen juga atau pejabat atau staf. Nah, dosen harusnya aktif sister dulu untuk jafung, namun di UIN belum. Kementerian juga begitu. Nah, kira-kira bagaimana sistem ini bisa nanti bisa bergabung? Mungkin itu bukan kaitan dengan jabatan fungsional, mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Baik. Ya. Satu lagi dari teman kita, ternyata ada dari Universitas Borneo. Luar biasa nih, ada kawan-kawan peserta yang memang mengakses kegiatan ini dari Universitas Borneo. Pak Salahuddin, pertama mohon penjelasan SKP dosen yang sedang dalam tugas belajar. Apakah ada beda? Beda. Jadi nanti ada sesinya tersendiri ya untuk tugas jadi, belajar. Mohon sabar Pak Salahuddin dari Universitas Borneo, ada sesi sendiri karena berbeda ininya ya, tata cara dan juga mungkin formatnya berbeda. Ya, baik, satu lagi dari Pak Iwan. Apakah atasan langsung itu dilihat dari jabatan fungsional atau struktural jabatan tugas tambahan? Atasan langsung tentu yang pertama karena atasan tentu harus hierarki ya Pak. Nah, hierarkinya dilihat dari mana? Dari ortaker seperti itu. Jadi setiap ada pertanyaan siapa atasan saya, nah, saya selalu menyampaikan silakan dicek ortaker masing-masing. Nah, namun dalam hal ini ada juga JF yang diberikan kewenangan untuk menjadi pejabat penilai. Nah, sebetulnya itu diperbolehkan asal ada pendelegasian kewenangan secara tertulis seperti itu. Jadi boleh semisal katakanlah ya contohnya dekan menilai itu boleh walaupun dosen. Kemudian semisal di kepala puskesmas itu fungsional dokter boleh menilai. Kepala sekolah, guru, boleh menilai SKP guru. Jadi sepanjang ada pendelegasian kewenangan diperbolehkan untuk menilai. Jadi sepertinya perlu ada penetapan ya pejabat penilai ya. Betul. Ya nanti kan biar clear. Jadi semua jabatan-jabatan baik di struktural maupun fungsional clear jelas siapa atasan langsung. Betul. Saya kira gitu. Ya nanti itu PR kita untuk ditetapkan siapa sebetulnya pejabat atau atasan langsung yang bisa berwenang untuk memberikan penilaian. Ya. Betul, Pak. Baik, saya kira cukup Bu Susan ya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua peserta yang sudah hadir di forum Zoom. Untuk sementara selesai ya kan, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bu Susan. Untuk itu saya serahkan selanjutnya ke Bu Susan untuk melanjutkan slide atau sesi presentasi selanjutnya. Iya. Baik, selanjutnya adalah ketentuan umum Bapak Ibu sekalian. Jadi 294 halaman saya coba ringkas menjadi 3 prinsip umum dari Permenpan RB nomor 8. Apakah sudah terlihat? Agak nge-lag ya. Sudah ya? Oke, baik. Jadi yang pertama adalah sistem manajemen kinerja. Nah, ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sistem manajemen kinerja atau kita bisa singkat SMK ya, Bapak Ibu, bukan sekolah menengah kejuruan tapi sistem manajemen kinerja ini terdiri dari 4 puzzle. Saya lebih suka menyebut puzzle. Ya, jadi ada 4 puzzle Bapak Ibu. Ada puzzle nomor 1, ada puzzle nomor 2, ada puzzle nomor 3 dan puzzle nomor 4. Nah, di Permenpan RB di PP 46 puzzle-nya itu hanya ada
nomor 1 dan nomor 3. Nah, sehingga ada puzzle yang kosong, puzzle nomor 2 dan nomor 4. Jadi hanya kalau di PP 46 itu hanya perencanaan dan penilaian. Nah, tapi di Permenpan RB 8 ini dicoba dilengkapi. Jadi ada puzzle yang kedua yaitu pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja, dan ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini apa? Pelaporan, kemudian ada pemeringkatan, ada penghargaan, sanksi, dan keberatan. Nah, ini memang banyak sekali ya Bapak Ibu terminologinya. Tapi mungkin pada sesi kita hari ini saya hanya akan menyampaikan yang penting-pentingnya saja ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk siklus atau untuk puzzle yang pertama terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah penyusunan rencana SKP. Nah, ini yang akan kita lakukan ya, praktikan besok Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah review rencana SKP. Nah, ini kaitannya sebetulnya dengan pengecekan SKP yang sudah kita buat ini benar atau tidak sih gitu ya. Nah, sebetulnya di PP 30 dan di Permenpan 8 itu mengamanahkan adanya tim pengelola kinerja. Namun karena kita sudah berganti Permenpan 6 di 2022, jadi tim pengelola kinerja ini tidak perlu disusun, Bapak Ibu ya. Jadi nanti SKP yang Bapak Ibu buat, cek saja oleh atasan masing-masing, review saja oleh atasan masing-masing ya. Baru setelah itu tetapkannya juga oleh atasan masing-masing. Jadi kita concern saja di penyusunan rencana SKP. Kemudian di siklus atau di puzzle yang kedua adalah pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja. Nah, di sini juga ada komponen pengukuran kinerja. Nah, komponen pengukuran kinerja ini apa? Ini adalah pengukuran kinerja secara periodik. Nah, ini yang banyak ditanyakan. Bagaimana SKP tahunan ya, SKP yang sudah kita susun di awal tahun di breakdown menjadi kinerja bulanan. Nah, jawabannya ada di pengukuran kinerja. Caranya gimana Bu membreakdown SKP tahunan menjadi kinerja bulanan atau kinerja periodik? Nah, kami menggunakan rencana aksi. Nah, nanti ini juga topik bahasan yang terpisah, ya insya Allah di hari kedua atau hari ketiga saya coba sampaikan rencana aksi itu seperti apa. Nah, nanti sekarang ada pertanyaan, di BKN kan belum ada aplikasi ya. Aplikasi Permenpan 8 belum ada, aplikasi Permenpan 6 belum ada. Lalu untuk tunjangan kinerja bulanannya pakai apa? Pakai rencana aksi, pengukuran kinerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 8. Nah, ini yang kita gunakan untuk tukin bulanan seperti itu. Pakai apa? Excel. Pakai Excel lagi, karena Excel idolaku saat ini ya. Aplikasi belum ada, Excel idolaku. Jadi daripada nggak dapat tukin gitu ya, jadi kita pakai rencana aksi sesuai dengan Permenpan RB nomor 8. Jadi kami breakdown SKP awal tahun, kami breakdown menjadi kinerja bulanan menggunakan rencana aksi. Nah, selanjutnya adalah pembinaan kinerja. Nah, pembinaan kinerja ini adalah mentoring dan konseling kinerja seperti itu, atau bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini ada penilaian SKP, penilaian perilaku kerja, dan ide baru. Ya. Nah, di Permenpan 6, ide baru ini sudah tidak ada. Ya, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menyusun juknis mengenai ide baru, karena ide baru ini banyak instansi yang juga menyusun juknis sendiri gitu untuk ide barunya. Nah, tapi karena memang Permenpan 6 sudah keluar, jadi seperti halnya tim pengelola kinerja, maka ide baru ini juga kita tidak munculkan. Selanjutnya adalah tindak lanjut, ya, ada pelaporan yang kita laporkan melalui sistem. Kalau nanti aplikasi sudah ada, dilaporkan di aplikasi, lalu diperingkatkan, ya nanti otomatis ya dari data yang masukkan akan terlihat ya ranking kinerjanya. Nah, dari situ kita bisa tetapkan penghargaan, sanksi, dan keberatan. Nah, penghargaan ini seperti apa? Bagi pegawai yang 2 tahun berturut-turut mendapatkan predikat sangat baik, itu bisa diprioritaskan untuk masuk ke dalam talent pool.
ya, atau talent management system, kelompok rencana suksesi. Nah, sementara bagi mereka yang 2 tahun berturut-turut mendapatkan predikat baik, mereka diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi. Ya, bisa ikut short course, bisa ikut diklat, bisa ditugas belajarkan misalnya ya, atau diikutkan dalam program-program lainnya, magang, internship, seperti itu. Nah, bagaimana dengan sanksi? Nah, sanksi ini terbagi 2, ada yang untuk JPT dan ada yang untuk JAJF. Nah, untuk JPT sanksinya itu bisa yang paling parah ya, saya langsung saja, yang paling parah itu adalah didemosikan. Sementara untuk JAJF itu diberhentikan. Itu yang paling parahnya. Jadi sanksinya lumayan berat ya, karena di PP disiplin yang PP 94 sudah tidak mengatur lagi sanksi kaitan dengan kinerja, kaitan dengan SKP. Kalau dulu masih ya, sekarang tidak. Jadi sanksinya dikembalikan kepada PP yang mengatur mengenai penilaian kinerja, yaitu PP 30. Seperti itu. Jadi semisal ada satu instansi yang pegawainya santai gitu ya, tidak mau membuat SKP, atau bahkan ketika nilainya jelek pun santai. Nah, tapi ketika diberikan sanksi seperti ini, ya lumayan juga agak berpikir ulang gitu. Akhirnya mereka memperbaiki kinerjanya, seperti itu. Nah, kemudian untuk keberatan ini memang masih ada ya, dan mekanismenya masih sama, terhitung 14 hari kerja setelah pegawai yang bersangkutan menerima nilai, itu bisa diajukan keberatannya. Tentunya ditandatangani oleh yang bersangkutan, ditandatangani oleh atasan dan atasan pejabat penilainya gitu. Jadi 3 pihak yang menandatangani format keberatannya. Nah, keempat puzzle ini kita simpan di dalam papan puzzle yang bernama sistem informasi kinerja, supaya tidak tercecer, supaya tidak hilang-hilang datanya. Jadi kita masukkan, kita simpan di dalam aplikasi seperti itu. Nah, apakah aplikasinya berbagi pakai? Apakah boleh digunakan di instansi lain? Nah, itu memang berbagi pakai ya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti aplikasi Permen 46 sudah selesai, Bapak Ibu yang berminat bisa menggunakan aplikasi kami sesuai dengan Permen 46, seperti itu. Baik, nah itu yang pertama adalah prinsip sistem manajemen kinerja atau SMK. Yang kedua adalah prinsip cascading. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa 2 komponen paling utama dari SKP dan dari matriks peran hasil sebetulnya adalah perjanjian kinerja ya, yang dianalogikan dengan air terjun ini, dan struktur organisasi. Struktur organisasi itu adalah batu-batunya. Nah, jadi ketika kinerja atau IKU ya Pak ya, IKU itu mengalir melalui apa? Ortakernya, struktur organisasi. Maka itu sudah menjadi bahan yang sangat cukup dan valid untuk membuat matriks peran hasil dan SKP kita, begitu ya. Jadi cukup 2 itu sebetulnya sudah bisa membuat SKP seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu ketika tadi ya ortakernya belum ada, bagaimana gitu ya. Nah, tentunya kita cek SKP-nya mau SKP tahun berapa. Kalau SKP tahun 2021 ya sudah, berarti PK-nya, SOTK-nya berarti yang tahun 2021. Karena ada juga kejadian Pak, kita membuat jadi satu instansi membuat SKP 2021. PK-nya PK 2021, SOTK-nya 2020. Jadi dicocok-cocokkan sampai keriting nggak cocok-cocok. Nggak cocok. Ternyata pas saya lihat tahunnya, oh pantesan beda. Tuh, jadi kinerjanya ngalir kemana, organisasinya tahun berapa udah nggak jelas. Jadi memang kadangkala memang harus ditegaskan gitu, bahwa PK dan ortaker harus cocok di tahun yang sama, karena ternyata dari kesalahan sepele itu bisa membuat kita keriting gitu, keriting berjamaah, kok nggak cocok gitu, kok dibikin kok aneh, ini mengalirnya kemana, ada yang nggak kebagian IKU gitu, ternyata SOTK-nya yang tidak nyambung gitu. Jadi ada hal-hal banyak kejadian yang lucu-lucu seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini model SKP. Nah, di Permenpan RW nomor 8 sebetulnya model SKP kita adalah
model dasar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, rencananya model inisiasi ini akan kita terapkan di 2023. Tapi karena sudah keburu Permenpan 6 keluar, jadi kita tidak berkutat dengan model inisiasi. Tapi ternyata di Permenpan 6 model inisiasi ini diinfuskan ke dalam SKP JPT. Jadi model inisiasi ini hanya ditempel dengan perspektif balance scorecard, hanya itu aja. Jadi perspektif balance scorecard itu adalah keempat perspektif yang biasanya ada di perjanjian kinerja ya. Jadi ada penerima layanan, ada perspektif anggaran, ada perspektif proses bisnis, ada perspektif penguatan internal. Nah, jadi hanya itu saja perbedaannya dengan model dasar. Nah, jadi pada sesi kita hanya akan konsentrasi pada model dasar saja ya Bapak Ibu. Karena lebih mudah dan bedanya juga hanya sedikit gitu ya dengan inisiasi. Baik, nah tadi prinsip yang pertama adalah SFK, prinsip yang kedua adalah cascading. Nah, sekarang prinsip yang ketiga yaitu perubahan mindset dari kerja menjadi kinerja. Dari penilaian prestasi kerja di PP 46 menjadi penilaian kinerja di PP 30 ya Bapak Ibu. Ini yang juga penting seperti itu. Nah, biasanya saya menggunakan ini ya. Tapi mungkin ada contoh yang lain juga nanti bisa kita sampaikan juga ya. Nah, ini adalah Indomie goreng yang masih dibungkus tentunya ya Bapak Ibu ya. Masih dibungkus, belum dimasak. Nah, tentunya di dalam setiap bungkus Indomie goreng, selain ada brandnya, ada mangkoknya, ya ada fotonya, di belakangnya ada cara memasaknya. Nah, cara memasak itu adalah SOP. Ya, nah itu adalah SOP memasak Indomie goreng. Nah, apakah mie goreng ini sudah merupakan kinerja? Ya, sudah merupakan kinerja. Nah, sebetulnya tentunya belum. Ya, Bapak Ibu ya, ini belum, ini baru bahan. Ya, ini baru bahan. Nah, kerja itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan input dan proses. Ya, input ini tadi mengumpulkan bahan. Ya, kalau proses mengelola bahan, ya, mengelola data seperti itu. Nah, kalau input mengumpulkan data, kalau proses mengelola data seperti itu ya. Nah, ini PP 46. Mencuci bahan, misalnya yang memotong-motong sayur, itu adalah proses. Itu PP 46. Sehingga di dalam SKP PP 46 isinya kata kerja semua. Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, seperti itu. Nah, sementara PP 30 atau Permenpan 8 ya, input plus proses itu sudah tidak terlihat. Yang ada hanya bukan Indomie yang dibungkus yang masih kriuk-kriuk tadi, bukan. Tapi sudah dalam kondisi siap untuk disantap ya, sudah siap disantap, siap dimakan, siap dinikmati. Jadi prosesnya tadi tidak ada, ya sudah tidak terlihat lagi. Seperti contoh kalau Bu, contohnya makanan terus bosan. Nah, misalkan kita ambil contoh satu aja ya, misalnya film KKN ya. Film KKN gitu ya. Nah, misal kalau film KKN, kalau inputnya itu misalkan naskah film KKN, mengumpulkan bahan untuk naskah film KKN. Nah, jadi dicari di Twitter ya, Twitter Simple Man misalnya, kumpulin tweetnya gitu. Mengumpulkan bahan, mengumpulkan data, mengumpulkan foto-foto. Ya, mengumpulkan tokoh-tokohnya gitu ya. Mengumpulkan artis-artisnya seperti itu. Nah, prosesnya misalnya artis melakukan casting atau sutradara melakukan casting terhadap artis potensial misalnya, atau sutradara mencontohkan adegan menari gitu ya, atau makeup artis melakukan make up. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau di sini adegan-adegan tadi ya, kegiatan-kegiatan tadi itu sudah tidak ada. Adegan salah sudah di-cut ya. Make up sudah rapi, semua sudah selesai, sudah dikemas saja filmnya. Jadi bentuknya
menjadi film KKN di Desa Penari siap dinikmati pemirsa atau siap dinikmati penonton. Nah, itu kinerja. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi adegan salahnya gitu ya. Baca naskahnya, artis baca naskah sudah tidak ada. Jadi adegan-adegan horor-horor misalnya di lokasi ketemu dengan makhluk astral yang asli udah nggak ada, udah di-cut gitu ya. Jadi sudah dinikmati, sudah siap dinikmati di bioskop seperti itu. Tapi saya belum nonton karena saya takut. Saya takut ke bawah mimpi. Oke. Nah, jadi sudah berupa output. Nah, jadi kerja itu adalah aktivitas atau proses atau kegiatan. Sementara kalau kinerja itu adalah hasil jadi. Nah, hasil jadinya juga tidak asal jadi saja. Ada standarnya, ada value-nya, ada SOP-nya. Jadi hasil jadi yang membuat output itu bernilai gitu ya. Kalau Indomie goreng dikasih kuah, selain tidak sesuai SOP, itu juga tidak memenuhi standar sebagai Indomie goreng gitu. Jadi yang nggak ada harganya itu Indomie. Ya, saya mau ke abnormal beli Indomie goreng ya pokoknya nggak mau pakai kuah gitu ya. Kalau dikasih kuah ya tidak ada harganya, tidak ada nilainya, saya nggak mau bayar. Gitu. Nah jadi output itu harus berharga, output itu harus bernilai ya. Nah jadi supaya output itu bernilai harus kita hasilkan sesuai dengan standar, sesuai dengan ketentuan, harus ada value-nya seperti itu. Baik. Nah, menilik pada Indomie tadi, nah, kalau kita kaitkan dengan bahasa PP 46, nah biasanya bahasanya seperti ini. Memverifikasi keaslian Indomie goreng, memvalidasi kesegaran Indomie goreng, ya khawatirnya mungkin beli yang kadaluarsa atau bagaimana. Kemudian mengumpulkan bahan pembuatan Indomie, mengelola bahan dan seterusnya. Sementara bahasa kinerja itu kita sudah tidak menyebut lagi kata kerjanya, itu sudah tidak ada. Jadi kita langsung menyebut output. Kalau tadi film KKN di Desa Penari, sinetron Layangan Putus, sinetron Ikatan Cinta. Jadi kita langsung menyebut outputnya apa ya, tidak lagi kata kerja seperti itu. Kalau Indomie beserta bahan pelengkapnya dimasak sesuai SOP dan siap untuk disajikan. Kemudian yang kedua, Indomie beserta bahan pelengkapnya dimasak sesuai SOP dan siap untuk disantap. Selanjutnya, Indomie beserta bahan pelengkapnya dimasak sesuai SOP dan siap untuk dipasarkan. Barangkali Bapak Ibu punya warung Indomie. Nah, jadi rumusnya apa? Nah, karena banyak yang bertanya, Bu, rumus bahasa Permenpan 8 itu seperti apa? Nah, saya biasa menyampaikan rumus bahasa Indomie. Yang pertama kita sebut outputnya, ya. Outputnya apa? Laporan, data, skripsi, tesis, atau bahkan mahasiswa. Itu bisa jadi output. Mahasiswa yang memenuhi kompetensi, mahasiswa yang mencapai IPK yang dipersyaratkan, itu adalah output. Nah, jadi sebut outputnya apa, plus ekspektasi atau value atau standar apa yang kita harapkan terhadap mahasiswa. Mahasiswa yang kompetensinya meningkat seperti itu ya, atau mahasiswa yang IPK-nya memenuhi standar yang dipersyaratkan, misalnya 3,2 atau berapa seperti itu. Mahasiswa pasca sarjana yang memenuhi IPK 3, sekian. Nah, itu jadi standar patokan value itu yang kita tetapkan. Biasanya untuk JPT sudah ada di IKU ya Pak ya. Jadi sudah tersirat, sudah ada di IKU, sudah tersirat biasanya di situ ya. Nah, yang agak repot biasanya memang eselon 3 koor, subkoor ke bawah, pelaksana, JR, itu yang biasanya agak pusing gitu. Kita tidak punya clue. Kenapa? Karena tidak punya PK. Nah, tapi bisa dirumuskan. Nah, caranya kita berdialog kinerja. Oleh karena itu, dialog kinerja tidak bisa dilakukan sendiri. Harus satu hierarki. Jadi ada kabak TU, misalkan ya, ada kabak TU, ada kasubag TU, dan ada staf-stafnya. Seperti itu. Kalau di lingkungan fakultas, berarti misalnya wakil dekan 1 dengan jajaran di bawahnya. Wakil dekan 2 dengan jajaran di bawahnya gitu. Jadi harus komponennya harus ikut semua. Karena yang menetapkan value, standar, ekspektasi itu ya pimpinan, ketua tim sebetulnya ya gitu.
seperti itu. Jadi memang harus dialog kinerja, tidak bisa lagi ala PP 46 bikin sendiri-sendiri. Kadang-kadang atasan tinggal tanda tangan gitu. Nah, ini tidak bisa. Jadi kita perlu melakukan dialog kinerja. Nah, kalau ini hanya contoh saja, semisal outputnya sudah diketahui berupa data penilaian kinerja. Nah, jadi output sudah ada, oke, hasil jadi sudah ada, yaitu data penilaian kinerja. Tapi ekspektasi value standarnya di mana? Nah, kita lakukan dialog kinerja. Nah, kemudian menurut ketua tim, data yang bernilai itu yang pertama kalau data kinerja pasti harus akurat. Karena apa? Karena ini dijadikan dasar pembayaran tukin. Jadi harus akurat. Yang kedua harus valid. Ya, valid kaitannya dengan akurat. Jadi data Pak Abdul ya punyanya Pak Abdul, jangan ketukar dengan data punya saya. Itu tidak valid. Nah, data kinerja itu. Nah, kemudian harus up to date atau terkini gitu. Jadi data kinerja itu untuk tukin bulan itu kan atau bulan depannya. Misalnya tukin bulan Mei pasti pakai data bulan April, harus up to date. Jangan sampai tukin Mei datanya diambil bulan Januari, tidak up to date. Nah, jadi datanya tidak bernilai, data sampah ya, ada yang menyebut seperti itu. Kemudian harus informatif, harus bisa membedakan mana yang kinerjanya bagus, mana yang rendah ya. Nah, selanjutnya yang kelima harus siap digunakan untuk administrasi kepegawaian, entah itu tukin, kalau di daerah itu TPP, harus siap untuk digunakan untuk mau naik pangkat, mau pensiun, mau mutasi, seperti itu. Dan yang keenam harus periodik. Nah, ini kaitannya dengan nomor 3. Nah, jadi ini hasil dialog kinerja dengan atasannya. Saya mau data itu harus seperti ini. Nah, selanjutnya berarti tinggal apa? Tinggal digabungkan saja. Misalnya data penilaian kinerja PNS di UIN. Oke, di UIN, misalnya UIN Jakarta, tersaji secara periodik, akurat, valid, titik. Nah, ini tinggal dikombinasikan seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan, Bu, kalau MPH kan hierarki. Dari eselon 3 atau koor, kemudian di bawahnya ada eselon 4-nya atau subkoor, ke bawah lagi pelaksana. Nah, kalau kata tersaji ini buat siapa? Nah, biasanya ada pertanyaan seperti itu. Kalau kata tersaji, Indomie tersaji, data tersaji, Indomie siap dimakan, seperti itu biasanya diperuntukkan untuk level eselon 3. Koordinator. Itu. Terus kalau eselon 4-nya atau struktural eselon 4, subkoor, JF muda misalnya ya. Gimana Bu? Masih pakai kata tersaji tidak? Tergantung. Tapi kalau menurut saya, kalau mau terlihat hierarkinya, pakai kata tersusun. Jadi data penilaian kinerja tersusun. Jadi baru disusun, nanti baru eselon 3-nya menyajikan menjadi Indomie itu. Nah, seperti itu. Terus kalau pelaksananya pakai apa dong, Bu? Biasanya terkumpul, terhimpun. Jadi dia hanya mengumpulkan gitu. Atau tersedia seperti itu. Nah, jadi hierarkinya akan terlihat di matriks surat hasil. Nah, jadi memang saya berikan kisi-kisinya supaya nanti tidak bingung saat latihan gitu ya. Betul. Oke, nah tadi adalah apa ya tadi itu? Prinsip-prinsip dari Permenpan RB nomor 8. Nah, kita akan melaju ke penyusunan SKP untuk pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Tapi mungkin karena sudah mulai ngantuk ya Bapak Ibu ya, jadi mungkin ada saya berikan sedikit games dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar. Ya boleh, Pak Adi Cahyadi udah mulai ngantuk sepertinya, saya lihat di Zoom ya, itu. Bentar, Pak. Sepertinya harus ada game khususan nih.
Ya. Oke. Sudah terlihat? Izin sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan 4 puzzle. 4 puzzle ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon diingat-ingat tadi 4 puzzle itu nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, yang pertama untuk mengikuti game ini, jadi nanti ada beberapa round ya. Nah, tapi nanti kita lihat nih round yang mana yang akan saya berikan. Oke. Nanti begini Pak, jadi nanti saya tunjuk random. Saya tunjuk. Enggak, nanti saya sebut. Jadi di sini ada partisipan. Nah, nanti ketika saya menunjuk seseorang misalnya, nah maka orang itu harus menjawab. Ya, jadi siap-siap ya. ya. Ya, siap-siap ya, oke. Yang dimaksud Baik. Abdul itu Abdul Jailani. Ya, oke. Baik ya, jadi mohon tentunya Bapak Ibu silahkan di on cam kan ya. Dan diingat-ingat tadi 4 puzzle ya. Yang pertama konsentrasi. Jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk nanti saya panggil gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi yang pertama konsentrasi. Yang kedua dengarkan dan pahami instruksi ya. Yang ketiga bersiaplah ketika Anda mendapatkan giliran. Nah jadi instruksinya seperti apa Bu? Nah jadi nanti ada gambar yang mewakili puzzle-puzzle tadi. Jadi Bapak Ibu harus mengingat, oh gambar ini terasosiasi dengan perencanaan kinerja, misalnya seperti itu ya. Nah ketika saya tunjuk, misalnya tolong Pak Ahmad Ahabibi, ini gambar ini apa? Nah nanti Bapak Ahmad Ahabibi harus menjawab ya. Nah seperti itu ya. Ya, segera jawab pertanyaan dengan lantang saat mendapat giliran. Jika tidak mendapat giliran, jangan menjawab karena nanti Anda memberikan bocoran. Ya, jadi keep silent bagi yang tidak dapat giliran. Yang kelima, ingat dan hafalkan kisi-kisi. Kisi-kisinya tadi 4 puzzle SMK. Oke, baik. Siap? Saya berikan dulu kisi-kisinya. Nah, gambar ini adalah perencanaan kinerja. Jadi kalau muncul gambar ini, saya tanya, misalnya Pak Husni Fikri, misalnya, oh perencanaan kinerja Bu. Nah, langsung harus jawab ya. Oke. Kalau gambar ini artinya ini menggambarkan ada yang action ya. Kalau mau film action, berarti ini adalah pelaksanaan ya, pengukuran, pemantauan atau pembinaan. Tapi karena panjang saya hanya ambil yang actionnya aja, pelaksanaan. Selanjutnya ini menggambarkan orang yang lagi ditilik-tilik gitu ya, ditilik-tilik pegawai ini bagus nggak kinerjanya. Berarti ini adalah penilaian kinerja. Selanjutnya, nah ini ada bintang, reward and punishment. Jadi ini adalah tindak lanjut. Oke, siap. Oke. Ya, bersiap ya. Siapa yang ditunjuk nih? Ini saya coba lihat. FDI.com UIN Jakarta Tendik Mariulis. Iya. Silakan Bapak jawab. Ini gambar apa Pak? Perencanaan. Iya betul ya. Biasa. Tepuk tangan untuk Pak Mariulis. Nah sekarang yang ini. Siapa ya? FKJFT Pak Abdul Manap. Abdul Manap. Penanya tadi.
Ini apa, Pak? Pelaksanaan kinerja. Mantap, Luar bagus. biasa. Iya. Luar biasa. Berarti masih Oke, konsen nih. konsen ya. Oke. Selanjutnya FITK dosen Bu Eva Musyrifah. Ya, Bu Eva, monggo Bu Eva. Apa ini Bu Eva? Penilaian kinerja. Iya, Penilaian. bagus, kinerja. betul. Selanjutnya, Tepuk tangan untuk Bu Eva. selanjutnya, SPI Tendik Ibu Farida Wijayanti. Ayo, Ibu Farida. Ya, reward dan punishment ini tindak lanjut ya Bu ya. Betul, betul, betul. Yeay. Oke. Sekarang round 2. Kalau sekarang saya sebut namanya dulu, baru nanti gambarnya. Oke. Ibu Suharti, IAIN Gorontalo. Siap, Bu? Gorontalo ya. Ini rekan saya dari Siap. Gorontalo. Siap, Mbak. Siap. Oke. Ini apa, Bu? Action. Luar biasa. Ya, apa namanya? Bahasanya. Bahasa ininya apa, Bu? Bahasa pelaksanaan. Mantap. Ya, siap. Ya, Oke. mantap, luar biasa. Selanjutnya. Gorontalo. Selanjutnya. RS Syarif Hidayatullah. Pak Alan. Ya, Pak Alan siap? Siap ya? Ya, Ini Pak apa, Alan. Pak? Pak Alan siapa? Siap, apa ini? Halo? Pak Alan, apa ini Pak Alan? Halo? Tolong di-unmute, Pak. Apa ini Pak Alan ya? Ada pulpen, ada... Halo, Pak? 1 sampai 5, 2. Pak? Pak? Pak Alannya masih mute kayaknya. Pak, tolong di-unmute barangkali. Udah? Silakan Pak jawab, Pak. Ini apa, Pak? Pak Alan, apa ini Pak Alan? Atau boleh di via chat kalau Bapak nggak bisa ini. Halo? Halo? Ada nggak Pak Alan? Pak Alannya ada? Nggak masuk ya? Nggak masuk. Oke, skip, nggak apa-apa. Selanjutnya, Pak. Oh, jawab. Oh, jawab. Jawab beliau. Jawab beliau. Oh iya, perencanaan ya. Oke, siap. Rumah sakit. Selanjutnya, Mantap. Tepuk tangan dulu untuk Pak Alan nih. oke. Selanjutnya dari FEB dosen Pak Muhammad Hartana. Iya, Pak. Siapa? Muhammad Hartana FEB. Siapa? Insya Allah siap. Siap. Iya. Oke. Ini gambar. Ini apa, Pak? Reward and punishment. Dalam bahasa SMK-nya? Apa ya? Bu, ya? Udah betul, tapi kurang pas lagi. Iya. Oke. Ya, bagus. 5, 3, 4, 3. Hukuman atau apresiasi? Kurang tepat, Pak. Yang betul adalah Coba Ibu Irma Fauziah FST dosen. Izin Ibu. substansinya tadi benar. Ya, tadi sudah betul, tapi di dalam SMK betul tindak lanjut. Tindak lanjut.